Hai, perkenalkan nama saya Sela Kartika Arta dari Angkatan 2017 dengan NIM 174102045 dari Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Dinamika. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Proses Deteksi Orang Berenang Menggunakan Background Subtraction dan Contour Detection. Berenang kini menjadi aktivitas yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Berenang memberikan banyak manfaat, mulai dari memperkuat otot, menjaga berat badan, hingga mencegah penyakit jantung. Oleh karena itu, berenang dianggap menjadi aktivitas favorit yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Namun di balik itu semua, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berenang. Karena menurut WHO dari survei 2016 menemukan bahwa 322.000 orang tenggelam setiap tahun di seluruh dunia. Tenggelam sendiri adalah suatu proses kerusakan pernafasan akibat masuknya sebagian atau seluruhnya air ke dalam sistem pernafasan yang dapat menyebabkan masalah pernafasan hingga kematian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibuatlah suatu sistem yang dapat mendeteksi orang berenang di kolam renang menggunakan metode background subtraction dan contour detection. Sebelum membahas ke dalam penelitian yang saya lakukan, di sini terdapat dua jurnal yang melatar belakangi saya untuk mengangkat proyek tugas akhir yang berjudul Deteksi Orang Berenang Menggunakan Background Subtraction dan Contour Detection, yaitu yang pertama, Drowning Detection Based on Background Subtraction oleh Fei Li, Xue Li Wei, dan Dongxing Xi pada tahun 2009, dan jurnal kedua yaitu An Automatic Video Based Drowning Detection System for Swimming Pool Using Active Contours oleh Salehi N, Keifanara M, dan Monegemi SA pada tahun 2016. Namun dalam kedua jurnal tersebut masih memiliki kelemahan dalam sistemnya, yaitu pada penelitian pertama adalah hanya berfokus pada penghapusan latar belakang atau background subtraction dan tidak ada indikasi orang tersebut tenggelam atau tidak, dan pada jurnal kedua yaitu menggunakan metode contour detection sehingga dikhawatirkan benda-benda lain akan tetap terdeteksi sebagai objek pengamatan. Kemudian di sini terdapat batasan masalah yang saya berikan pada penelitian saya kali ini, yaitu yang pertama, pencahayaan di dalam kolam renang dalam kondisi pencahayaan yang ideal atau pencahayaan merata. Yang kedua, kegiatan penelitian hanya terbatas pada suatu kolam renang. Yang ketiga, objek pengamatan satu manusia dewasa. Dan yang keempat, penelitian hanya terbatas pada satu kali pendeteksian. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, bagaimana cara mendeteksi orang berenang di kolam renang menggunakan metode background subtraction dan contour detection yang terintegrasi dalam metode hair cascade. Dan yang kedua, berapa besar tingkat akurasi pendeteksi orang berenang menggunakan metode background subtraction dan contour detection yang terintegrasi dalam metode hair cascade. Sehingga diharapkan penelitian kali ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu mengurangi kasus orang tenggelam di kolam renang dengan memberikan peringatan deteksi terhadap orang berenang. Dan yang kedua, membantu pekerja lifeguard untuk memonitoring pengunjung kolam renang. Baik, kemudian di sini terdapat blok diagram atau alur diagram pada sistem ini. Di sini dapat kita lihat langkah yang pertama adalah pengambilan frame citra. Sistem ini diawali dengan pengambilan citra atau gambar oleh kamera yang dipasang di sudut kolam renang. Namun pada penelitian kali ini, citra hanya diambil melalui rekaman video yang telah diambil sebelumnya. Kemudian lanjut ke tahap pre-processing. Pada tahap pre-processing sendiri dibagi menjadi 3 step, yaitu step pertama, konversi RGB to HSV, yang dimana hal ini dilakukan agar sistem dapat lebih mudah mengenali setiap frame yang akan diproses selanjutnya. Step kedua, background subtraction. Hal ini dilakukan untuk menghapus background dari setiap frame agar sistem dapat berfokus pada objek yang terdeteksi. Dan yang ketiga yaitu contour detection. Citra yang telah diolah pada background subtraction kemudian diolah lagi pada contour detection agar pengamatan sistem semakin akurat. Tahap pre-processing selesai, kemudian dilanjutkan pada pengaplikasian hair cascade classifier. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan 4 library cascade untuk mendeteksi perenang, yaitu yang pertama side face atau kepala samping, back face atau kepala bagian belakang,
front face atau bagian kepala bagian depan, dan upper body atau tubuh bagian atas. Hal ini dilakukan agar sistem dapat mendeteksi objek pada tempat dan sudut yang beragam. Setelah semua program dan sintaks sebelumnya berjalan dengan baik, kemudian dilakukan pendeteksian pada objek berupa perenang. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan gambar langsung melalui webcam ataupun video yang telah tersedia. Di sini terdapat video orang berenang bernama swim.mp4 yang kemudian video tersebut dipanggil melalui perintah pada gambar 3.2 di atas dan diolah melalui library OpenCV yang menjadi sebagai berikut. Setelah proses deteksi berjalan dengan baik, selanjutnya sistem akan menghitung lama waktu objek terdeteksi. Pada sistem ini menggunakan 4 library cascade, sehingga ketika program mulai berjalan, sistem akan melakukan pengecekan secara berulang-ulang pada setiap frame. Sistem melakukan pengecekan terhadap setiap frame, apakah di frame tersebut terdapat objek yang terdeteksi oleh 4 library cascade tersebut atau tidak. Jika ada objek yang memenuhi kriteria dari salah satu atau lebih dari library cascade tersebut, maka sistem akan menganggap bahwa ada objek yang berhasil terdeteksi dan mengeluarkan notifikasi berupa kalimat terdeteksi. Namun, jika objek tidak memenuhi salah satu dari library cascade tersebut, maka sistem hanya akan mengeluarkan nilai waktu lamanya frame tersebut diproses. Kemudian di sini terdapat tabel analisis citra, di mana pada tabel di sini terdapat berbagai data percobaan pengujian objek. Nomor 1 video ke-1 dengan durasi 16 detik, total frame 916, total terdeteksi 435, dan persen keberhasilan terdeteksi sebesar 48. Nomor 2 video kedua dengan durasi 15 detik, total frame 435, total terdeteksi 71, dan persen keberhasilan terdeteksi sebesar 16. Hingga pada video ke-15 dengan durasi 13 detik, total frame 446, total terdeteksi 38, dan persen keberhasilan terdeteksi sebesar 9%. Sehingga dari data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa nilai rata-rata keberhasilan mendeteksi objek yang dihasilkan dalam pengujian sistem proses deteksi orang berenang menggunakan background subtraction dan contour detection yang terintegrasi dalam metode Cascade mencapai angka 2,8 detik. Baik, di sini saya akan menjabarkan tahapan dari proses pemrograman sistem deteksi orang berenang menggunakan background subtraction dan contour detection. Baik, yang pertama kita buka dulu programnya. Di sini saya menggunakan bahasa Python dengan versi Python 3.8.3 yang sebelumnya bisa langsung di-download di python.org. Kemudian di sini terlihat ada beberapa library Cascade yang dipakai, yaitu ada front face, side face, back face, dan upper body. Kemudian di sini percobaan 11 adalah salah satu video yang akan kita running pada video kali ini. Kemudian di sini tampak BGR2HSV, yaitu salah satu tahapan pada preprocessing di mana mengubah citra RGB to HSV untuk memudahkan sistem dalam mendeteksi orang berenang. Kemudian langsung kita running. Baik, di sini sudah tampak video yang di running percobaan 11. Di sini tampak ada nilai 0,0679 dan seterusnya adalah nilai ketika sistem tidak mendeteksi atau kondisi suatu objek tidak sesuai dengan kriteria dari salah satu atau keempat library Cascade tersebut. Dan di sini terdeteksi muncul ketika sistem mendeteksi adanya kondisi objek yang memenuhi salah satu atau keempat dari library Cascade tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa nilai-nilai tersebut ini menandakan bahwa sistem tidak mendeteksi adanya bagian tubuh objek yang berada di atas permukaan air. Dan terdeteksi ini muncul ketika sistem
mendeteksi adanya bagian tubuh yang sesuai dengan library Cascade tersebut yang berada di atas air. Sehingga didapatkan bahwa nilai-nilai tidak terdeteksi bisa diakumulasikan menjadi nilai tidak terdeteksi dalam suatu video. Sehingga diharapkan dari penelitian ini nilai-nilai objek tidak terdeteksi dapat terakumulasi menjadi nilai total waktu objek tidak terdeteksi yang dapat membantu petugas kolam renang agar dapat mewaspadai objek yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu tertentu. Baik, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.